Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk ke pertemuan ke-15. Eh, Bapak ingin mengkondisikan kesiapan eh, kelas dulu dan sebelumnya kita berdoa. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Lalu cuman ada tiga ya. Yang lain kayaknya belum join juga ya. Jadi kita mulai saja. Nanti mudah-mudahan nanti ada yang gabung lagi dalam perjalanan eh, Zoom kita, mudah-mudahan bertambah. Oke, jadi di pembukaan ini Bapak juga ingin melakukan apersepsi dulu. Apersepsi itu mengulas materi perkuliahan minggu lalu. Coba kalau Muhammad Saiful kayaknya minggu lalu nggak hadir ya, atau pertemuan sebelumnya nggak hadir kan? Iya Pak, ini baru masuk nih Pak. Nah, nggak hadir kan? Itu ada link absen Bapak isi, Bapak chat, silakan diisi. Yang hadir Sukriman sama Nur. Sukriman sama Nur masih ingat materi yang sebelumnya, pertemuan ke-14? Sukriman dan Nur, materi pertemuan 14 tentang apa? Tentang 17-an enggak Pak? Nah, materinya apa? Praktik, lapangan, penulisan. Berita. Ah, ya. Apa apa kemarin kita lakukan? Buat contoh praktek, Pak. Praktik penulisan berita ya. Seakan-akan mahasiswa melakukan praktik pencarian berita. Udah dapat berita-beritanya tuh? Udah, Pak. Ah, udah ya. Itu berarti draft beritanya hari ini udah ready semua berarti kan? Udah Pak. Nah, di perkuliahan hari ini ada kelanjutannya dengan materi perkuliahan kemarin. Kalau Muhammad Saiful belum ada, draft berita di kunjungan lapangan atau draft berita yang lain kan di grup udah juga Bapak suruh buat. Ah, nanti bisa keteteran juga tuh. Nanti menyesuaikan saja ya Muhammad Saiful. Sudah ada draft beritanya? Belum Pak. Nah, itu kan. Salah satu efek umpamanya kita jarang nge-zoom atau jarang ikut kuliah itulah salah satu. Tapi nggak Ya apa-apa lah. Pak. Yang penting tugas nanti dikerjakan. Ya, Pak. Oke. Kemudian eh, kalau materi sekarang ini adalah menembus media massa. Nah, namanya menembus media massa. Kira-kira ingin tahu nggak kalian bagaimana cara menembus berita kita tuh biar masuk di media massa? Ada yang ingin tahu nggak rasanya? Pengen nggak rasanya kalian bisa mengirim rilis gitu ke media massa nanti dinaikkan beritanya dipublis gitu. Pengen nggak? Ya, Pak. Pengen ya. Jadi Bapak juga ingin agar kalian memiliki rasa ingin tahu ke materi yang akan kita ajarkan ini. Kayak ibaratnya kalau mahasiswa tidak penasaran, sama kita kayak menonton film, kalau kita tidak penasaran materi apa yang mau diajar Bapak hari ini ya. Kalau tidak penasaran, oh tentang cara buat cendol mamanya. Kalau menurut tukang cendol tentu dia nggak menarik. Tapi kalau umpamanya cara menembus media massa, maksudnya biar bisa eh, berita kita tuh naik, itu kita akan lebih bersemangat. Sama kayak kita menonton film di bioskop, kita cuma nampak semacam cuplikannya saja, itu akan menimbulkan penasaran orang untuk menonton. Oh,
Begitu juga sekarang. Oh, sengaja latar Bapak bagaimana menembus media massa gitu kan. Jadi eh, mahasiswa mudah-mudahan ada merasa ingin tahu tentang hal ini. Lalu Bapak juga ingin menyampaikan CPL dan CPMK. Ini bagian dari pola pembelajaran sekarang. Kalau sebenarnya untuk capaian pembelajaran lulusan itu dari kampus, penjabaran dari visi misi prodi. Nah, yang pertama CPL 1 mampu menguasai prinsip-prinsip komunikasi media. Apa? Menguasai apa? Prinsip-prinsip komunikasi media. Yang CPL 2-nya, CPL itu capaian pembelajaran lulusan mampu menguasai teknik investigasi dan pelaporan berita. Apa? Menguasai teknik investigasi dan pelaporan berita. Dan yang ketiga, CPL 3 yaitu mampu menguasai prinsip-prinsip kerja redaksi. Nah, kira-kira ini ada ketiga-tiga CPL ini Bapak rasa di materi kita termaktub itu masuk. Lalu untuk CPMK-nya, yang pertemuan ke-15 ini, ntar ya, lebih baik Bapak share ininya, biar lebih lebih kelihatan. Udah kelihatan gambarnya? Udah, Pak. Jadi kalau untuk ini banyak kawan yang mau join, nah, mudah-mudahan ini tambah ramai ya. Kalau untuk CPMK-nya yaitu untuk materi ke-15 ini yaitu CPMK keempat. Nah, CPMK keempat tuh mahasiswa mampu menerbitkan berita yang telah ditulis ke media massa. Mas. Jadi target kita yang sekarang CPMK 4 ini berita yang kalian buat kemarin atau ada berita-berita sebelumnya mampu mahasiswa menerbitkan ke media massa. Berarti kalau belum terbit nanti beritanya berarti proyeknya dianggap belum tun tuntas. Bentar. Apa maksud perkuliahan ini kan? Jadi semua klien ada nilai proyek nanti 10% di eh, rencana asesmen presentasi instrumen penilaiannya itu. Yang pertemuan ke-15 ada proyek, nanti berita yang dibuat itu harus terbit di media. Nanti Bapak fasilitasi. Jangan cemas ya. Bapak fasilitasi, ibaratnya berita-berita itu Bapak bantu dulu, poles-poles, apa yang kurang, apa yang ini. Makanya semalam kalau memang ada liputan-liputan yang Bapak suruh Bapak Agustusan, kan rata-rata kita kan melihat. Jadi mudah-mudahan bisa lah. Tapi kalau Bapak buat suruh berita spesifik, spesifik nanti payah kan. Bapak suruh buat picture ini, picture itu nanti payah. Takutnya jangankan menembus media massanya. Untuk membuat beritanya nanti kalian pusing kan. Anggap saja ini untuk berita-berita street news kira-kira sudah bisa buat kan? Udah bisa? Kira-kira udah bisa kan yang berita-berita biasa, berita street news. Sampai pertemuan 14 itu targetnya kalian sudah bisa buat berita. Kalau yang rajin kuliah Bapak rasa sudah tuh. Nur udah sama Sukriman mungkin kan? Sama Adrian? Udah kan? Udah, Pak. Nah kan pengakuan itu berarti untuk CPMK 1 sampai 3 tuh sudah terkuasai. Berarti kan manalah tahu nanti baru di lingkungan masyarakat kita ada Agustusan. Coba Nur, coba Sukriman, coba Muhammad Saiful, kalian Andrian. Kalian kan anak komunikasi ini. Coba buat nih berita Agustusan kita gitu umpama sama masyarakat kan kita sudah bisa. Mengenai naik 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 di media tuh nanti lagi. Ada teknik-teknik tersendiri biar bisa naik kan. Jadi intinya CPMK 1 sampai CPMK 3 itu mudah-mudahan sudah bisa terkuasai ya. Tapi Bapak yakin ada juga yang belum. Itu kalau umpamanya nanti KKN yang terasa kali pemanfaatan keahlian kalian membuat berita itu biasanya untuk KKN tuh. KKN itu mahasiswa ada umpamanya 4 prodi, manajemen pendidikan Islam, komunikasi penyiaran Islam, manajemen dakwah dan
EKIS ekonomi syariah itu biasanya digabung 4 prodi itu di satu lokasi KKN. KKN itu sering terjadi di saat mau Agustusan. Jadi waktu KKN itu Agustusan itu kenanya Agustusan itu berarti tentu ada kegiatan di masyarakat. Mahasiswa berada di lokasi itu. Yang perlu dipublikasikan itu adalah apa yang dilakukan oleh mahasiswa. Biasanya pembimbing dosen DPL-nya, dosen pembimbing lapangannya itu minta agar eh, rajin-rajin diposting di media sosial, rajin-rajin upload bisa naik di media massa gitu kan. Kalau update di media sosial, bentar ya. Jadi mahasiswa biasanya eh, dari 4 prodi itu penitik beratannya atau penugasan untuk peliputan itu biasanya diberikan kepada mahasiswa KPI. Jadi mudah-mudahan kalian nanti dari bekal satu mata kuliah penulisan berita ini mudah-mudahan nanti sudah bisa. Ya, nggak akan sempurna yang biasa. Sama saja kita sedang belajar ya. Jangan kita cemas pula, aduh saya nggak pandai. Jangan. Penting tengok lagi teori-teori dan buku-buku yang Bapak kasih. Baca lagi materi-materi yang Bapak kasih, tugas-tugas yang Bapak suruh. Mudah-mudahan nanti bisa tuh. Tapi penerapannya kalau bisa dari sekarang lebih bagus. Umpamanya, kan CPMK 4 kita mahasiswa mampu menerbitkan berita tulisan media massa. Mana tahu gara-gara itu pengen rasanya kalian jadi wartawan freelance. Boleh. Nanti Bapak fasilitasi. Freelance itu nggak digaji ya, hanya kita pun tidak dituntut untuk bekerja jadi wartawan terus-terusan setiap hari. Kalau hanya ada saja kegiatan. Umpamanya kita sebagai eh, ada satu organisasi umpamanya atau ada sebagai anggota partai politik, ada sebagai kelompok atau komunitas tertentu. Terkadang komunitas dan kelompok partai politik atau di lingkungan kerja atau di masyarakat, kadang mereka butuh dipublikasi. Di sanalah kita tampil. Biar saya buatkan rilisnya Pak Penghulu, biar saya buatkan rilisnya Pak Camat, biar saya buatkan rilisnya Pak Kepala kalau umpamanya ada yang bekerja umpamanya di imigrasi, di kantor bea cukai, di kantor bupati dan di kantor dinas OPD lain, biar saya buatkan rilisnya. Apalagi nanti kalau kita di kantor Kominfo, ini enteng lah nih masalah geleng nih acara bupati hari ini saya buat rilisnya. Kalau kita bekerja di kantor Kominfo, kita memang hebat buat rilis berita, itu kita pergi kemana-mana ke bawah itu. Insya Allah lah itu perekonomian dan pemasukan yang mengalir sendiri. Otomatis kita kalau diajak ke lapangan sama kepala dinas, sama pejabat-pejabat itu, otomatis kan kita ada uang sakunya. Otomatis makan siang kita pasti ditanggung. Di situ sudah ada pemasukan-pemasukan. Dan acara-acara pejabat itu biasanya sangat sering. Oke? Sudah paham sampai Oke, Pak. CPMK ini? Sudah, Pak. Oke. Jadi itu berarti baru pembukaan perkuliahan kita ya. Sekarang kita masuk ke inti dan isi eh, perkuliahan lagi. Intinya dalam perkuliahan menembus media massa. Oke? Menembus media massa. Jadi menulis artikel untuk media massa diawali dari keinginan menuangkan isi pikiran setelah membaca atau melihat permasalahan yang muncul di sekitar kita. Sesuai yang seperti Bapak bilangan tadi, itu kalau kita umpamanya tidak seorang jurnalis. Kalau kita umpamanya tidak seorang jurnalis, ini Bapak potong juga sebentar dulu. Bagi yang sudah bergabung, eh, silahkan juga diisi absennya ya. Pertemuan ke-15, judul materi kita menembus media massa ya. Menembus media massa pertemuan ke-15 ini. Oke, menembus media massa.
Jadi dari permasalahan yang ada dengan didukung fakta dan data dari berbagai sumber, tulisan semakin berbobot. Nah, jadi kalau memang eh, kita tidak tahu sama sekali menembus ini, ya nggak apa-apa, nama saja kita sedang belajar. Tapi mudah-mudahan setelah perkuliahan ini termotivasi kita pengen menembus media massa. Kalau media massa yang kalian tahu, kan ada media cetak. Media cetak apa aja yang kalian tahu kalau di Rohil itu? Koran, Ya, pos apa? Pos Metro? Nggak tahu ya. Kalau media online yang biasanya kalian tahu apa yang bisa biasa dibaca? Tempo Pak, Tempo. Tempo ya. Yang media-media lokal, online lokal nggak ada ya. Kalau media elektronik, televisi ke atau radio, radio pernah dengar? Pernah Pak? Tele, kalau televisi apa yang sering ditonton? Oke, Mas. kita kita dalam menembus media massa ini kita target kita nggak usah televisi nasional, nggak usah majalah Tempo itu terlalu berat. Nanti kita target kita hanya media massa yang skopnya Riau atau lokal saja. Umpamanya Pos Metro Rohil. Nanti kalaupun ada yang punya link bisa nerbitkan ke Pos Metro Rohil boleh juga. Tak harus nanti sesuai tugas umpamanya Bapak kasih tidak harus itu. Kalau memang ada linknya atau channelnya ada temennya kawan wartawan Pos Metro Rohil, nggak apa-apa melewat dia nggak apa-apa juga. Itu sah-sah juga dalam proyek perkuliahan kita ini. Ya di Pos Metro Rohil boleh, di media online lain boleh juga, ya. Jadi kriterianya eh, mungkin mungkin ini eh, oleh redaksi ya, oleh redaksi tentu berita yang kita kirim itu tentu dinilainya dulu, ditengok-tengoknya dulu. Nah, salah satu itu tulisannya itu aktual. Kemudian mengandung unsur baru. Kalau kegiatan Agustus itu masih baru nggak kira-kira? Masih hangat lah ya. Masih kan? Ah, menyangkut kepentingan halayak. Halayak itu maksudnya orang banyak. Nah, kalau satu RT terlibat tuh sudah terkategori kepentingan halayak namanya. Nah, kemudian yang penting itu adalah orisinal. Orisinal ini asli. Nah, ada juga nih eh, beberapa tugas Bapak suruh. Ada juga kawan kita, memang Bapak tidak sebutkan namanya, sudah Bapak tengok jawabannya. Dia ngambil dari media lain. Ah, itu jangan. Itu namanya tidak orisinal. Nanti redaksi akan tahu, oh ini dia ngutip berita si B, berita media lain. Nanti takut pula redaksi naikkan tuh, takut kena komplain kan. Nah, itu makanya orisinal ini sangat perlu dalam ma- eh, rilis berita yang akan kita kirim. Harus memang hasil ketik kita sendiri, itu nanti nggak akan terlacak sama internet tuh. Jadi kalau memang punya orang, kita cek di Google aja tuh keluar tuh, nggak usah kita pakai aplikasi Turnitin lagi. Dicek di Google aja tuh, ini berita si A nih, berita media ini nih ya, tahu bisa, senang melacaknya. Kemudian bahasanya, Nur, Nur bisa mengisi monitor, Nur, Nur, halo Nur. Ya, Pak. Nah, masih monitor, itu kelihatan nggak tulisan itu? Apalagi, Kelihatan, Pak. apalagi kan di sini kriterianya antara lain, apalagi yang ini Nur? Bahasanya hidup, segar, populer, dan komunikatif. Nah, apa maksudnya tuh Sing Nur? Bahasanya hidup, segar, populer, dan komunikatif. Apa maksudnya tuh? menarik, Pak. Nah, menarik aja lah ya. Kira-kira tugas yang dibuat kemarin udah menarik apa belum bahasanya? Draft berita hasil kunjungan lapangan kemarin udah menarik apa belum? Kira-kira yang dibuat oleh klien? Anggap aja lah udah lah ya. Belum. Belum atau nanti dipoles-poles lagi. Kemudian singkat dan tuntas. Eh, apakah panjang-panjang kali beritanya atau strict newsnya? Apakah sudah tuntas? Singkat ini apa maksudnya, Nur?
nggak terlalu panjang, Pak. Tuntas? Poin-poinnya aja. Kalau tuntas? Pas. Selesai itu. Maksudnya jangan gantung pula beritanya. Belum, umpamanya membuat cerita Manjat Pinang. Belum sampai Manjat Pinang, cerita tentang Manjat Pinangnya ada 2 pohon pinang. Belum diceritakan tentang proses memanjatnya. Itu belum tuntas namanya. Tapi kalau udah dibilang pohon pinangnya ada 2 segala macam, satu tidak berhasil dipanjat. Itu udah tuntas namanya itu ya. Kemudian selanjutnya Nur, apa katanya lagi Nur? Adanya bahan pendukung. Apa bahan pendukung itu contohnya Nur? Adanya apa? Foto. Apa Nur? Foto, Pak. Atau video. Oke, udah disiapkan foto-fotonya Udah, untuk Pak. dikirim ke media hari ini. Udah ya? Udah. Kemudian aktualitas tulisan yang dinilai oleh redaktur antara lain, jadi ini sebenarnya rahasia menembus redaksi itu, redaktur yang akan membaca berita kalian masuk tuh atau rilis yang dikirim itu, new fact, atau ada cantolan aktualitas pada peristiwa atau kegiatan sudah dan sedang berlangsung. Yang sudah atau yang sedang. Aktualitasnya ada. Ini ada orang bilang berita ini aktual atau tidak. Pokoknya intinya redaktur itu punya poin sendiri. Tapi kalau kita sudah tahu rahasianya, redaktur itu pasti nanya aktual. Kita buat, oh, ya. Kita buat berita yang aktual. Ada yang bilang ini aktual tuh, wah ini kejadian ini aktual nih. Gitu. Kemudian newspeak bisa berupa peristiwa itu sendiri, misalnya wabah demam berdarah, banjir, pendaratan wahana robotik di Mars, atau bisa berupa aktivitas ilmiah seperti Kongres Ilmuwan Nasional maupun Internasional membahas suatu topik ilmu, atau kalau kita di daerah, yang sederhana saja, umpamanya kayak ada bono, apalagi ada buaya di parit banyak, musim kering, kebakaran hutan, wabah malaria di pokok banyaklah sesuatu-sesuatu yang bisa kita tulis. Ya, Bapak kan kemarin menyuruh bagian yang ditulis itu hanya seperti 17 Agustusan. Itu kan sebenarnya hal-hal yang eh, kalau oleh sebuah media sebenarnya rahasianya itu tidak aktual lagi karena hampir seluruh Indonesia ada acara 17 Agustus. Berarti kategori acara 17 Agustus tidak termasuk. Tapi ini untuk belajar, ya boleh. Tapi kalau Agustusnya tuh kayak si siapa kemarinnya, si White Mustafa. Satu pinang tidak berhasil dipanjat oleh anak-anak muda. Gara-gara olinya terlalu banyak. Itu termasuk aktual, ya. Karena ada kasuistis di sana, termasuk aktual. Tapi kalau semua pinang dengan mudah dipanjat, itu biasa-biasa saja. Atau ada umpamanya di lingkungan kita Agustusan buat kayak benteng Takeshi gitu. Itu kan unik juga tuh. Umpamanya ada juga yang semalam melaporkan Nur atau siapa tuh yang ada tepung-tepung itu kan. Itu agak-agak belepotan itu kan, agak lucu-lucu. Tapi kalau umpamanya makan kerupuk, itu udah ada biasa tuh. Panjat pinang tak ada kasus, itu udah biasa. eh, Sendok-sendok pakai kelereng itu udah biasa. Perlu yang aktual. Kemudian selain aktual, apalagi itu Nur yang akan diperhatikan oleh redaktur? Selain aktual, hal yang Heeh. lain yang akan diperhatikan oleh redaktur adalah unsur baru dalam tulisan, misalnya informasi baru, sudut pandang baru. Terus, Tentunya tulisan dengan sudut pandang yang berbeda dari penulis biasanya akan diprioritaskan oleh redaktur. jadi selain aktual, ada informasi baru di sana. Jadi informasi baru itu ya yang seperti Bapak bilang tadi, ini kayaknya ada yang unik. Puting beliung nih di sebuah desa di Kuntu, tuh atau ada sesuatu.
unsur barunya di sana kayak kayak umpamanya eh mulai langkanya kayu di hutan, padahal kita di kawasan hutan, namanya kan banyak lah. Kalau penulisan artikel, dari pengalaman menulis artikel, para penulis secara otomatis akan terus menulis berdasarkan ilmu-ilmu yang didapat, baik ilmu dari pendidikan, formal maupun non-formal. Akan ada semacam kepuasan saat artikel dikirim naik cetak dan muncul di salah satu kolom media cetak. Begitu juga untuk berita street news. Kalau nanti kalian berita kalian naik, mungkin tak tanggung gembira kalian tuh dah. Nah, ini kan di tulisan itu ada tulisan Nur, umpamanya. Nur, mahasiswa KPIST Arido. Nggak perlu atau mau kita ulas eh, lagi menembus media massa, mata kuliah penulisan berita. Itu lebih enak lagi kan nanti kita buat itunya. Jadi seakan-akan nanti orang membaca orang tahu oh ini mahasiswa yang baru belajar menulis. Kadang ada belepotan sedikit ya nggak apa-apa. Nama saya udah hebat tuh. Nah, gitu kata orang nanti tuh. Kalau memang udah naik beritanya, kita pun pasti akan rajin nge-share. Ah, ini berita saya naik di media ini loh, ini tulisan saya nih, ini ada nama saya di bawah. Pasti kalian akan bangga. Begitu juga kalau yang menulis artikel yang lain tuh, kalau naik dia, minta tanggung bangganya tuh. Kalau dosen-dosen menulis jurnal, kalau ada jurnal-jurnal naik, tuh dia sangat bangga tuh. Jadi contoh yang relevan dari konsep yang diajarkan, ini untuk eh, kajian kajian dan materinya kan sekarang lagi Bapak sampaikan tentang buku-bukunya, kajian dan materinya. Kemudian untuk contoh relevan dari konsep yang diajarkan itu, nanti kalian akan bisa naik beritanya seperti Bapak ceritakan tadi. Itu konsep yang relevan yang diajarkan, ya. Lalu bagi penulis yang hasil karyanya belum dimuat, ini akan terjadi. Kita terkadang sudah ngirim rilis ke pos Metro Rohil, ke media online, kemana-mana. Rilis itu biasanya satu rilis boleh dikirim ke banyak media. Media mana saja nanti yang akan mempublis kita, terserah media itu. Boleh, satu tulisan itu muat, muat di beberapa media itu boleh. Malah lebih bagus kan? Lebih menyebar tulisan yang kita buat. Dan media biasanya akan selektif juga. Kalau berita ini sudah banyak diterbit di media lain, biasanya sebuah media itu tak malas juga nyalin. Tapi kadang-kadang mereka tidak tahu. Tapi apabila sudah naik, ya macam mana lagi nggak bisa dicabut lagi kan? Udah payah lagi kalau kalau Korea udah terbit di koran, ya macam mana lagi mau menghapusnya kan? Atau di media massa lain ya kalau memang kecuali kalau melanggar kode etik. Bagi buat penulis yang hasilnya belum dimuat, dapat dijadikan pemicu untuk membuat tema lain yang lebih menarik atau yang menyempurnakan tulisan. Coba Nur, bagi penulis yang hasil karyanya belum dimuat, mengapa Nur? Apa, Pak? Bagi penulis yang hasil karyanya belum dimuat nanti, Pengalaman artikel sebelumnya Heeh. dapat dijadikan pemicu untuk membuat tema lain yang lebih menarik atau menyempurnakan tulisan agar Nah, tulisan lebih bermakna. Jadi harus mengapa kita kalau kalau belum naik membuat tema lain yang lebih menarik atau menyempurnakan tuh, tulisan. atau menyempurnakan data fotonya atau menambah videonya atau pokoknya yang lain-lain lah. Ini umpamanya ada ini contoh nih ya. Eh, ini umpamanya ada contoh, bentar ya. Ini ada orang ngirim rilis umpamanya ke sebuah media. Kelihatan? Kelihatan gambarnya? Kelihatan, Pak. Gambar apa kebakaran itu kelihatan? Kelihatan.
Nah, jadi memang rilisnya mungkin tidak begitu sempurna, tapi disertainya video macam gini.